Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Putri Pratama dengan NPM 41154030230059. Saya akan memaparkan perbandingan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu KTSP. Sekilas filosofis kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP banyak menganut atau dipengaruhi filsafat idealisme yang cenderung mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Desain atau rancangan kurikulum KTSP sebagai turunan filosofi idealisme, rancangan atau desain kurikulumnya termasuk separted subjek kurikulum. Ciri pola atau desain separted subjek kurikulum, pelajaran terpisah-pisah dan tujuan pembelajaran banyak menekankan pada kemampuan kognitif, sementara aspek-aspek yang lainnya seperti afektif atau sikap dan psikomotor atau keterampilan kurang atau agak terabaikan. Landasan psikologis kurikulum ini dominan menganut psikologi behaviorisme. Selanjutnya ada kurikulum 2013 atau Kurtilas, adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Lalu ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam, agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Lalu ada tujuan kurikulum. Yang pertama, KTSP. KTSP bertujuan memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan dengan otonomi pengembangan kurikulum oleh sekolah sesuai kebutuhan lokal, berfokus pada penguasaan materi dan standar nasional. Selanjutnya, kurikulum 2013 bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa secara menyeluruh melalui pendekatan kompetensi dan pengembangan karakter. Sedangkan kurikulum Merdeka bertujuan menguatkan karakter, moral, dan kompetensi dasar siswa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis proyek, sesuai kebutuhan peserta didik di masa kini. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum. KTSP memberi otonomi pengembangan kurikulum pada sekolah, menekankan standar nasional tapi agak kaku dalam pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2013 dikenal dengan pendekatan terstandarisasi yang mengintegrasikan pembelajaran tematik dan karakter, penilaian beragam, dan pembinaan karakter guru sebagai fasilitator. Lalu yang terakhir ada kurikulum Merdeka, menonjolkan fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata, pembelajaran aktif berbasis proyek, dan peran guru sebagai fasilitator untuk mengaktifkan potensi peserta didik secara mandiri. Selanjutnya ada strategi kurikulum KTSP. Strategi kurikulum KTSP melibatkan penyusunan kurikulum berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan fleksibilitas pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan, serta penyusunan silabus dan RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pendekatan pembelajaran dalam KTSP menggunakan pembelajaran langsung, kontekstual, dan kooperatif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai dengan situasi dunia nyata. Strategi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau Kurtilas menekankan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis kompetensi dengan struktur kurikulum yang lebih terstandar secara nasional. Kurikulum 2013 fokus pada pembentukan karakter dan moral siswa serta penguatan kualitas pendidikan melalui pendekatan tematik dan pemanfaatan teknologi. Strategi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menambahkan kebebasan lebih besar bagi sekolah dan peserta didik dalam menentukan struktur dan isi kurikulum sesuai dengan potensi kebutuhan lokal. Strateginya menekankan pembelajaran berbasis proyek, kemandirian, berkarakter, keberagaman, dan pembelajaran inovatif serta kolaboratif yang juga melibatkan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya ada media kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan Merdeka. Yang pertama, media kurikulum KTSP digunakan adalah
multimedia, sumber belajar, dan teknologi yang memadai, serta lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Contoh media adalah buku ajar, alat peraga, komputer, dan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Lalu yang kedua ada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Media yang digunakan biasanya buku siswa, alat peraga, teknologi informasi, dan media audiovisual. Kurikulum 2013 menekankan penggunaan buku ajar dan sumber belajar lain yang mendukung pendekatan tematik dan keterampilan siswa. Lalu yang selanjutnya ada media kurikulum merdeka. Media pembelajaran fokus pada proyek dan kemandirian, menggunakan teknologi informasi yang terintegritas, media digital, serta kolaborasi langsung dengan lingkungan dan dunia nyata. Contohnya adalah penggunaan perangkat lunak pembelajaran digital, proyek kreatif, dan kolaborasi dengan dunia industri atau lingkungan nyata sebagai media pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP. Kelebihan yang pertama, mendorong otonomi sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal dan potensi daerah, lalu memberikan ruang kreativitas bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran. Selanjutnya, mengurangi beban belajar siswa sekitar 20% dibanding kurikulum sebelumnya. Dan yang terakhir, fleksibel dan kontekstual sesuai kondisi serta kebutuhan peserta didik di lingkungan. Sedangkan kekurangannya, banyak guru dan SDM pendidikan belum memahami dan mampu mengimplementasikan KTSP secara komprehensif. Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan KTSP di banyak sekolah. Selanjutnya, potensi ketimpangan mutu antar sekolah karena otonomi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihannya, kurikulum yang terstruktur dengan baik mengintegrasikan aspek kompetensi dasar dan karakter. Pendekatan saintifik dan tematik membuat pembelajaran sistematis dan terukur, menekankan pengembangan karakter dan moral siswa secara nasional, dan mendukung penilaian beragam yang lengkap baik formatif maupun sumatif. Sedangkan kekurangannya, beban administrasi guru yang tinggi akibat standar penilaian dan dokumentasi yang ketat, kurikulum cukup kaku, dan kurang fleksibel untuk kebutuhan daerah spesifik. Memerlukan pelatihan dan sumber daya yang memadai yang tidak selalu tersedia. Yang terakhir, kurangnya inovasi dan kreativitas karena harus mengikuti standar buku. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kelebihannya lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik, serta kondisi lokal, menekankan pembelajaran berbasis proyek, kreativitas, dan pengembangan soft skill, mendorong penggunaan teknologi dan kolaborasi dengan dunia nyata dan industri, menghilangkan beban berlebih dari sisi administrasi dan penilaian yang kaku. Sedangkan kekurangannya, standar pencapaian sulit diukur secara ketat dan terstandarisasi, membutuhkan kesiapan SDM guru yang tinggi dan adaptif terhadap perubahan. Dan yang terakhir, tantangan penerapan terutama di sekolah yang fasilitas dan sumber daya terbatas. Cukup sekian pemaparan materi perbedaan perbandingan kurikulum KTSP, Kurtilas, dan Merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.